Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mengkaji kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah memberikan futuh kepada kita, memberikan kita kemudahan untuk istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ngaji kita, mari kita kirim suratul Fatihah untuk para muallif kitab Safinah maupun Kasyifah, juga kepada para pemerhati kitab Kasyifah dan Safinah, pengkaji, para peneliti, ya, termasuk untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila angqol. Kita sudah sampai, ya, pada teks ini. Saya kasih warna biru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, rupanya riwayat idza katabtum, ketika kalian semua menulis kitaban akan satu kitab, sebuah kitab, faktubu, maka tulislah oleh kalian semua, fi awwalihi, di dalam awalnya kitab, pada awalnya kitab, faktubu, menulis bismillahirrahmanirrahim, akan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumu, dan ketika menulis siapa kalian, akan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian semua, akan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu. Coba kita kupas, ya, sedikit demi sedikit, yang penting bisa manfaat. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, ya. Fi di sini adalah huruf jar, maka huruf jar masuk kepada isim yang berfungsi mengejarkan isim yang dimasukinya. Ya. Riwayatin adalah isimnya, ya. Dan di dalam sebuah riwayat. Kemudian setelah riwayat itu ada redaksi idza katabtum dan seterusnya ila akhirih, maka itu adalah isi dari riwayat, sehingga ini cocok dijadikan sebagai badal dari riwayat, ya, badal kul min kul, ya, karena
sama. Yang dimaksud riwayat itu apa? Isinya, rupanya riwayat adalah teks itu berikutnya, jumlah keseluruhan itu adalah badal dari riwayatin, wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat. Idza katabatum, ing dalem arikalane katabatum nulis sapa sira kabeh, kitaban ing kitab, ya. Seperti yang kami jelaskan di video sebelumnya. Idza itu ada dua jenis, ada idza yang berupa kalimat isim, ada idza yang berupa kalimat huruf. Adapun idza yang kalimat isim itu ada, ya, ada yang namanya idzanya idza dzurfiyah, ya. Kalau idza itu berupa kalimat huruf, itu biasanya namanya idza fujaiyah dan idza, ya, idza fujaiyah, ya. Adapun yang kalimah isim namanya adalah idza dzurfiyah. Idza dzurfiyah yang isim itu ada dua, dipecah lagi menjadi dua, yaitu idza dzurfiyah yang berfungsi sebagai syartiyah, sebagai isim syarat. Ada juga yang ghairu syartiyah. Dalam konteks ini idza di sini adalah idza syartiyah. Kenapa? Karena dari sisi murad, ya, dari sisi arti memang cocoknya sebagai idza yang syartiyah. Kenapa? Setelah kita teruskan itu kok ada fa jawabnya di situ, ada jawab syaratnya, ya. Karena idza ini adalah idza syartiyah, maka pasti ada kelengkapannya, yaitu kelengkapannya ada fiil syarat dan jawab syarti, jawab syarat. Adat syaratnya adalah idza. Idza di sini idza syartiyah yang berfungsi dzurfiyah juga, ya. Kemudian fiil syaratnya adalah kataba, di situ pada lafaz katabatum itu adalah fiil syarat. Jawab syaratnya adalah faktubu. Maka ini cocok menjadi idza syartiyah. Idza syartiyah termasuk dzurfiyah. Karena dzurfiyah maka dia adalah isim, ya. Karena isim pasti memiliki kedudukan i'rab. Karena dia dzurfiyah maka cocok ini sebagai dzorof, kedudukan i'rabnya. Karena dzorof maka dia dibaca nasab, ya. Karena idza ini merupakan kalimat isim syarat yang berfungsi dzurfiyah, maka isim dimanapun letaknya pasti memiliki kedudukan i'rab. Dan kedudukan i'rabnya di sini adalah menjadi dzorof atau keterangan waktu. Oleh karenanya kenapa dalam bahasa Jawa ada kata-kata ing dalem, arikalane ing dalem. Kode i'rabnya adalah dzorof. Jika bahasa Indonesia adalah ketika itu juga keterangan waktu, maka cocok menjadi dzorof, ya. Dalam kajian selanjutnya, ya, dalam pendalaman yang lebih lanjut, idza katabatum idza syartiyah dzurfiyah ini juga dikatakan oleh para ulama susunan idhofah sebenarnya. Idza sebagai mudhof, kemudian jumlah yang jatuh setelahnya adalah mudhof ilaih, yaitu katabatum kitaban faktu dan seterusnya itu adalah mudhof ilaih dari idza itu sendiri, ya. Karena menjadi dzorof maka dibaca nasab, i'rabnya adalah i'rab nasab, ya. Karena nasab, bagaimana tandanya? Karena lagi-lagi kami jelaskan bahwa ini adalah berbentuk jumlah. Ketika jumlah maka jatuhnya adalah i'rabnya mahalli, hanya mahalnya saja. Karena sejak awal tidak ada tanda i'rab untuk yang mahalli, beda dengan lafzi. Kalau lafzi itu pasti kelihatan tanda i'rabnya. Kalau takdiri atau muqaddaron itu tanda i'rabnya itu ada, cuman karena ada alasan tertentu sehingga tidak bisa dimunculkan. Misalnya karena li ta'adzur dan thiqol terjadi pada isim maksur, isim mangkus dan mudhof ilayya il mutakallim, ya. Kalau terjadi pada jumlah atau al-jumal, kemudian al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni, kemudian al-hikayah, maka masuknya kategori anwaul i'rab yang mahalli. Jadi mahalnya saja dia nasab, tapi tidak ada tanda i'rabnya sejak awal.
Ya, sehingga idza katabatum kitaban dan seterusnya itu adalah dzorof. Dzorof itu nasabnya tanda nasab tidak ada karena mahalnya saja nasab. Ya. Jadi idza katabatum ketika kalian semua menulis, kataba di sini adalah fiilnya fiil maudhi. Fiil maudhi itu mabninya ada 3, yaitu yang pertama adalah mabniun alal fathi ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jamak. Kemudian mabni yang kedua itu adalah dengan sukun ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, dan yang ketiga mabninya alat dhammi ketika bertemu dengan wawu jamak. Di sini kebetulan bertemu dengan isim dhamir, maka mabninya fiil maudhi di sini adalah mabniu ala sukun, mabniun ala sukni, ya, sukun. Inilah kenapa dibaca kata betum, bukan kata batum tapi kata betum, ya, karena isim dhamir ini memaksa fiil maudhi yang dimasukinya itu harus dibaca sukun akhirnya, huruf akhirnya kata betum. Kata apa di sini adalah fiilnya fiil maklum sehingga butuh fa'il. Fa'ilnya adalah tum di situ, yaitu isim dhamir. Dhamirnya dhamir baris muttasil yang marfu dibaca rofa karena menjadi fa'il kata betum. Idza kata betum, kata apa bukan fi'il majhul karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir, atau dhamma kullu mutaharrikin wa futiha ma qabla al-akhir. Ya. Dhamma awaluhu wa futiha ma wa kusira ma qabla al-akhir, ya. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir, atau dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir, itu untuk yang fi'il madhi. Kalau yang mudhari dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir, ya, yuf'alu. Kalau ini dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir, awalnya di dhammah dan sebelum akhir di kasroh karena dia adalah isinya adalah fi'il yang mujarrad bukan yang mazid. Itu kaidah yang dipakai karena muradnya itu lebih cocok dibaca maklum, ya, diaktifkan, bukan dipasifkan. Bukan ketika kalian semua ditulis, bukan begitu, tapi ketika kalian semua menulis, nah, itu lebih cocok. Bukan ketika kalian semua menulis, tapi ketika kalian bukan ketika kalian semua ditulis, bukan, tapi ketika kalian semua menulis, nah, itu lebih cocok. Bukan di, itu aktif. Ketika kalian semua menulis, ya. Kata apa di sini selain fiilnya fiil maklum, dia juga fiil muta'addi sehingga butuh maf'ulun bihi. Maf'ul bihnya kata betum ini apa? Yaitu kitaban. Itulah kenapa dibaca kitaban itu ditandai i'rab dengan kode i'rabnya dengan kata-kata ing atau akan. Idza kata betum, ketika kalian semua menulis kitaban ing kitab siji atau kitab suwiji, satu kitab, siji kitab, atau ketika kalian semua menulis kitaban akan satu kitab, sebuah kitab. Nah, maf'ul bih itu kitaban, itulah mengapa maf'ul bih kitaban yang kedudukannya sebagai maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Lebih disebabkan karena berupa isim mufrad. Idza katabatum kitaban, kita sudah memberi adat dan fi'il syarat. Ketika kalian semua menulis sebuah kitab, maka faktubu, maka tulislah oleh kalian semua. Nah, inilah jawab syarat. Jawab syarat di sini menggunakan fa jawab. Kenapa? Karena mengikuti kaidah yang saya pernah jelaskan, yaitu kaidahnya adalah ismiyatun tolabiyatun wabijamidi wabimawakot wabilan wabit tanfisi, ya. Ketika jawab syaratnya berupa tolab, ya, atau ismiyatun tolabiyatun wabijamidi atau fi'il jamid, ini kan tolab, perintah tolab itu. Karena faktubu, tulislah oleh kalian, karena itu berupa kalimat perintah, maka wajib diberi fa jawab. Idza katabatum kitaban faktubu, maka tulislah oleh kalian, ya. Faktubu di sini karena ini adalah fi'ilnya fi'il amar.
tolab kan fi'il amar. Fi'il amar itu pasti maklum, tidak mungkin majhul. Kenapa? Karena fi'il amar itu diproses, selalu diproses dari fi'il mudhari yang maklum, sehingga tidak mungkin ada fi'il amar yang majhul. Faktubu, uktub, uktuba, uktubu. Ini jamak, wawunya adalah wawu jamak. Karena wawu jamak di sini merupakan isim domir. Domirnya domir baris, kelihatan oleh mata. Ya, fi'il amar itu pasti mabni. Dalam konteks ini mabninya itu adalah hadfun nuni karena berasal dari af'alul khamsah, ya. Yaktubuna yaf'aluna, ya. Sehingga nunnya itu wajib dibuang ketika dia fi'il amar. Ya, hadfun nuni. Ya. Ada yang mabni ala sukun ketika tidak bertemu, ketika bukan af'alul khamsah dan ketika bukan fi'il yang mu'tal. Misalnya uktub, ya, karena ini adalah af'alul khamsah bertemu dengan wawu jamak, maka mabninya adalah dengan hadfun nuni, membuang nun. Faktubu, maka tulislah oleh kalian fi awalihi, di dalam awalnya kitab, di dalam permulaan kitab, menulis. Ya, lagi-lagi kataba itu adalah fi'ilnya fi'il maklum, aktif, kata kerja aktif, butuh yang namanya maf'ulun bihi. Maf'ul bihi-nya apa? Faktubu, maka tulislah, menulis bismillahirrahmanirrahim, akan lafat. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah contoh i'rab yang hikayah. Jadi bismillahirrahmanirrahim di sini yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan maknanya. Itulah mengapa bismillahirrahmanirrahim ini termasuk kategori anwaul i'rab yang mahalli. Mahalnya saja dia nasab. Kenapa nasab? Karena dia berkedudukan i'rab sebagai maf'ulun bihi dari fi'il faktubu. Maka tulislah oleh kalian, menulis akan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hikayah itu pasti masuknya kategori anwaul i'rab yang mahalli, bukan yang lafzi ataupun takdiri. Maka tulislah oleh kalian fi awali, di dalam permulaan kitab, menulis pada apa? Menulis akan apa? Menulis akan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, ya. Wa idza katabtumu, dan ketika kalian semua menulis akan lafadz bismillahirrahmanirrahim, lagi basmalah tadi, ya. Itu kembali ke lafadz basmalah. Basmalah itu ada tak marbutohnya sehingga dhamirnya pakai ya, muannats. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian akan lafadz basmalah tadi. Ini sama, ya. Idza di sini sama, yaitu idza dzarfiyah syartiyah. Maka dia adalah berkedudukan sebagai dzaraf, ya, karena isim di mana-mana, ya, termasuk kalimah isim. Idza di sini idza syartiyah, dzarfiyah syartiyah, termasuk isim, dan kedudukan i'rabnya adalah sebagai dzaraf, keterangan waktu. Tanda i'rabnya tidak ada sejak awal karena mahalnya saja nasab, ya. Sama katabtumuha, di sini ada yang membedakan, adalah ada wawu di sini dalam lafadz katabtumuha. Wawu di sini ini adalah ilmu baru, termasuk ke dalam kategori wawul isba, ya. Wawul isba adalah wawu yang memisahkan antara isim domir yang rofa, dalam hal ini adalah fa'il, katabtum, ya, memisahkan itu dengan domir yang berkedudukan nasab alias maf'ul bih, yaitu Maka di situ ada wawu pemisahnya, namanya wawul isba. Wa idza katabtumuha, wa idza katabtum, dan ketika kalian semua menulis akan lafadz basmalah. Wa idza katabtumuha faqra'uha, sama di sini butuh fa jawab. Mengapa menggunakan huruf fa jawab? Lagi-lagi karena masuk kaidah ismiyatun tolabiyatun wa bijamidi wa bimawaqat wa bitanfisi. Ini masuk kategori yang tolab, perintah. Iqra, ya, iqra'a iqra'u faqra'u ya, maka bacalah oleh kalian akan lafadz basmalah. Itu, ya. Jadi intinya di sini, ya, ini juga ada yang membedakan. Di sini tidak ada alif fariqoh, ya. Tapi dalam lafadz faktubu itu ada alif sebelum fi, itu faktubu itu namanya alif fariqoh, alif yang menunjukkan bahwasanya
wawu di situ adalah wawunya wawu jamak, bukan wawu yang lain. Itu namanya alif fariqah. Di sini tidak ada faqra'u, tidak ada. Kenapa? Karena langsung disambung dengan maf'ul bih-nya berupa dhamir ha di situ ya. Nah, jadi intinya dalam sebuah riwayat dikatakan ketika kalian menulis sebuah kitab, maka tulislah di awal kitabnya itu dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kalian menulis lafadz Bismillahirrahmanirrahim, bacalah juga lafadz itu. Nah, di situ. Dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu sehingga musonif ya, dan kebanyakan dan pasti semua ulama ketika menulis kitab itu pasti diawali dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dalam kitab Safinah ini yang kemudian juga ada dalam kitab syarahnya yaitu Kasyifah ini pasti mengawali dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti salah satu riwayat ini yaitu ketika kalian sedang menulis kitab maka tulislah di awalnya dengan lafadz basmalah dan ketika kalian telah menulis basmalah tadi bacalah juga basmalah itu. Itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya kita sambung lagi videonya. Kami akhiri, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini yang terakhir. Saya kasih warna merah.